Dapatkan ide-ide baru untuk komedi-komedinya juga gitu di film ini ya. Talkingnya segala macam, jadi wah seru nih, ya udah kita buat gini-gini deh gitu. Oke, tapi kalau kita flashback lagi, waktu awal mula dari terlibatnya dirimu untuk project Warung Pocong ini gimana tuh? Apa yang membuatmu tertarik? Apakah karena mereka bertiga ini atau bagaimana? Yang pasti sih kan komedi ya, karena kan aku banyak kerjain iklan-iklan komedi juga gitu ya. Ini emang first experience juga buat di film gitu kan. Karena aku punya base editing komedi, blogging komedi, ya, aku wah boleh deh, ada horor juga, boleh juga nih lucu nih. Akhirnya menemukan mereka di pinggir jalan ya waktu itu ya. Iya. Akhirnya kita tampung ya Mas Eko ya. Kasihnya kita ajak main film aja deh gitu ya. Ternyata real ya mereka emang ya dari film itu ya. juga ternyata. Oh kan? Oh, oke. Oke, kemudian gimana Mas ketika udah ketemu di reveal satu-satu cast-nya? Apakah kamu ikut pitch juga untuk siapa-siapanya atau emang udah ada sebelumnya? Ya sempat pitch juga, cuman dibantu sama Mas Eko ya. Oke. Dari produser kan, beliau lebih tahu di industri ini, jadi kayak oh bagusnya ini kita diskusi juga ya Mas Eko ya. Mungkin mau nambahin? Oke, nah, ini dulu berarti kita tanya soal ini kan film komedi horor. Basicnya kan nih tadi udah dibilang juga kalau dirimu ya emang suka ngerjain komedi juga gitu. Nah kemudian gimana nih pertemuan antara komedi dan horornya agar apakah lebih banyak komedinya atau tetap seimbang atau seperti apa porsinya? Ya kalau dari aku sih ngejagain, karena kita lihat kayak di bagian main cast kan ada Sarif Danis, ada Rifno, ada Ahmad segala macam, kita kan udah tahu lah mereka biasa ngeri horor. Dari aku sih membedakan ini harus solid, dia jangan ikut untuk part komedi gitu supaya cerita ini tetap solid gitu. Dan untuk part mereka ya udah mereka udah ya kombinasinya gitu sih. Jadi aku nggak mau sampai tiba-tiba yang persona mereka sudah jadi horor kita pasti komedi, enggak juga sih. Jadi memang kita balancingnya dengan itu gitu. Oke, mungkin itu biar terjadi di off camera kali ya. Tahu-tahu juga kan pasti kan. Nah, nanti kita tanya itu cerita-ceritanya. Terima kasih Mas Medol, kita kasih tepuk tangan yang meriah. Sekarang kita menuju Mas Eko juga. Nah, Mas Eko, selamat ya ini untuk film Warung Pocong. Kira-kira film komedi horor ini kan bisa dibilang masih awal-awal tahun 2026 juga gitu. Apa yang membuat Anda, apa yang membuat Mas tuh kayak yakin nih, ini pasti bakalan seru banget, kocak banget, apalagi ada mas-mas penjaga warung ini gitu. Apa yang membuatmu yakin akan film Warung Pocong ini untuk diproduksi? Terima kasih buat teman-teman media yang udah nggak asing lagi. Ada Mas Abil di situ, ada yang lainnya. Terima kasih udah datang, waktunya di tengah ibadah puasa, kemacetan segala macam. Sekali lagi terima kasih. Pertanyaan tadi saya menjawabnya hanya simple bahwa film ini tuh sangat lucu, ringan, nggak berpikir. Artinya penonton datang masuk ke bioskop, ketawa-ketawa, pulang masih ketawa bisa ngobrol. Nah, karena saya tidak membahas tentang industri film segala macam, bahwa kita mencoba memberikan selalu penawaran film-film yang memang harus bisa dinikmati oleh banyak penonton Indonesia. Itu aja sih. Yang penting orang datang terhibur, kemudian pulang masih bisa cerita, ajak temannya nonton lagi, karena memang film Warung Pocong ini dari IP yang ada di YouTube tadinya, kita udah konfirmasi ke Siska Novi segala macam, kita ngobrol, terus kemudian akhirnya kita bawa ke Bu Patricia, lalu kita ngobrol panjang lebar segala macam, dan Bu Patricia juga mencium industri film sekarang butuh film-film yang ringan kayak begini. Akhirnya kita sama bersepakat untuk memproduksi, itu aja sih. Oke, berarti nggak ada strategi khusus aja gitu ya, nggak ada ya? Kita yakin aja filmnya pasti lucu, ringan, apalagi dengan 3 komika ditambah Mbak Sarifah Danis, Mbak Arla gitu ya. Mereka sih solid banget lah di lapangannya. Saya berharap teman-teman media juga suka nanti begitu nonton film saat gala premiernya. Terima kasih. Terima kasih, kita berikan sambutan dengan tepuk tangan yang meriah juga. Yakin sih, awas dulu ya kalau nggak lucu lu. Yakin lu. Aku ke Kak Patricia dulu dong. Ke Kak Patricia. Oke, ini sebelumnya terima kasih karena udah awal-awalnya ngobrol juga sampai akhirnya kita bisa ketemu di sini dan nantinya akan menyaksikan film Warung Pocong tanggal 9 April. Aku pengen nanya justru ke Kak Patricia gitu. Kalau kita ngobrolin strateginya kayaknya nggak usah ya Mas ya. Kamu udah nonton filmnya ini sebelumnya? Udah. Nah, kamu gimana nih pas ngelihat pertama nonton apa gitu? Harapan kamu ke depannya dan penilaiannya mungkin kamu kayak oh bener nih gue yakin waktu itu nih produksi film ini nih. Sebenarnya kan kenapa kita pas pertama kali Mas Eko juga ke kantor ya,
kita melihat dia bawa project ini warung pocong gitu. Tadinya namanya bukan warung pocong sebenarnya. Oke, Namanya- boleh di-spill? Boleh nggak? Jangan. Nggak, bukan spoiler ini, bukan spoiler ini. Nggak. Udah jadi kok. Mas, lincah banget kayak nggak puasa. Iya. Pokoknya tadinya judulnya yang lain, tapi kayaknya warung pocong lebih serak karena ada membawa komedinya gitu. Oke. Dan dari sisi ceritanya juga kayaknya apa yang membuat Enteleki tertarik pertamanya dari kesederhanaan ceritanya gitu, yang lebih kayak komedinya sehari-hari gitu kan, ada warungnya, ada kampungnya, ada scam lokernya gitu kan. Iya. Tapi dibalut oleh horor yang menurut aku dibawa sama Bendol yang sangat fun. Harapannya pastinya diterima sama penonton Indonesia. Amin. Kita kalau dari sisi Entelekinya pasti harapannya nggak mau menjadi dikenalnya cuma dari satu film. Kita mau menjadi ruang di mana jadi rumah lah ceritanya gitu, di mana menjadi rumah kreasi dan rumah kolaborasi ceritanya gitu. Oke, dan apalagi nih produksi kedua untuk Enteleki dan ini yang pertama bersama dengan Tiger Pictures ya. Iya. Kita kasih tepuk tangan dong, semangat, jadi bikin warung-warung yang lain gitu kan. Habis warung pocong, warung apa lagi gitu. IP-nya jadi warung, Enteleki kuncinya adalah warung. Nah, bisa jadi ya kan. Nah tapi kalau tadi kan kata Kak Patricia ini ya udah pokoknya untuk film di Indonesia sendiri, dalam negeri supaya sukses gitu kan. Ada rencana mau dibawa ke pasar luar juga kah? Iya, pastinya kalau dari sisi Enteleki sendiri, aku singkat Emmy aja ya. Oh, boleh. Enteleki agak sedikit lumayan panjang. Boleh, tapi Emmy boleh. Kita taunya sebagai Emmy gitu. Kalau dari sisi Emmy, emang cara kita bekerja adalah dari sisi development pun bukan cuma orang produksi atau kreatif kita yang masuk ke dalam development, tapi juga marketing dan distribusi. Oke. Jadi kalau dari sisi distribusinya dan marketingnya udah dari awal development masuk, kita udah bisa melihat tuh kalau misalnya dari sisi distribusi penontonnya yang mana, wilayah mana yang bisa kita approach lah Oke. ceritanya gitu. Ya pastinya kita kalau misalnya dari sisi internasional nggak melihat cuman dari sisi festival doang, tapi ini penontonnya budaya mana yang lebih dekat sama cerita warung pocong ini. Oke. gitu. Dari budaya mana coba selain Indonesia? Budaya mana ya? Ayo. Waduh, masih Indonesia juga. Weh. International loh. Brunei ya kan? Brunei boleh sih. Boleh. Brunei-nya mau nggak? Brunei boleh. Brunei-nya tapi mau nggak? Ada Malaysia. Malaysia, Laos, mana lagi? Laos. Oh. Mas gak usah nyolek. saya mau tahu sih, kaget saya kan. Oh, ini kayaknya punya jawaban nih, Mas Fajar nih, udah ngeliat nih. Kita kurang tengah nggak sih? Kita katanya poster udah nggak ada sih. Kenapa kursi masih di sini sih? Gatal. Teman-teman saya kasih gini. Gak apa-apa Mas, ini emang disiapin. Nanti pocongnya mau jadi tempura, dia mau guling-guling gitu. tempura. Iya. Oke, Mas Fajar Nugra. Siap, Kak. Kamu sudah membawa sisi yang fun tentunya. Sepertiga dari ya kalian bertiga inilah ya. Betul. Nah, mungkin tapi boleh diceritakan dulu nih. Karakter Kartono tuh seperti apa? Apakah seperti kamu apa adanya atau Ya. gimana? Paling sebelum aku menceritakan karakternya, tentu thank you banget buat Bang Bendol udah mengizinkanku untuk di jalur komedi ini. Karena sebelumnya memang kita ya sering banget. Apa tuh sering banget apa? Oh, gitu. Oke. Iya kita. Tuh, pantas loh. Lihat deh di ini di Sumpah gua gatel Kak, ini enggak tengah kita. Oh gitu. Oke, kalau gitu Aku gatal banget tuh bilang. ke kiri 2 langkah gerak. Janji beneran enggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, boleh. Ke Eh. kiri 2 langkah gerak. Orang mah, gatal. weh, orang mah 2 Gatal, langkah Ci. kenapa 2 meter? Sumpah terlalu kanan kita. Terlalu kanan enggak? Aduh, enggak enak. Nah, oke sip, udah. Sekarang terlalu kiri apa udah pas? Terlalu kiri, kanan lagi dikit. Kanan lagi dikit. Allahu Akbar. Nah. Nah. Op. Nice. Iya. Udah. Aman. Udah aman. Bentar, Mas ini jaga warung apa kondektur sih Mas sebenarnya? Kiri kanan. Aduh, gimana Kartono? Kalau untuk karakter Kartono itu adalah seseorang yang tentunya kalau secara ini tuh dewasa banget. Dia memang memiliki tanggung jawab. Mungkin bisa dibilang kalau bahasa sekarangnya adalah generasi sandwich.
Oke. Kalau tadi ada pertanyaannya, apakah ada persamaan dengan Fajar Nugra? Sama. Sandwich juga isinya. Sandwichnya isi bakso. Saya juga. Saya juga. Manuvernya Iya. luar biasa. Iya, iya. Tapi kalian kan ya maksudnya ini adalah hal yang biasa terjadi pada saat di set pasti kan? Di set, ya, tentunya. Nah, seberapa banyak yang akhirnya masuk ke scene atau kalian gimana nih untuk berbagi punchline atau jadi retake ceritain dong, kalian pasti kan banyak. Kalau gitu ya. untuk terjadi di set, Uh-uh. itu kemungkinan besar mendekati di 0%. Keren. Karena kita Uh-uh. mengulik di waktu reading. Keren. Pada saat itu Keterusan. Kenapa sih dilarang mulu, posesif deh. Keterusan mas, jatuh ntar. Iya. Kameranya pennya kepanjangan. Kita di proses reading itu benar-benar ngegoclok komedinya apa, terus mau dibikin seperti apa juga trio ini. Ada Orangnya. namanya nggak? Trio apa? Kenapa sih kan macam-macam mulu itu? Habis dikasih, Iya. jadi saya ketangkep. Paling dimatengin di proses reading sih gitu. Oke. Kalau untuk syutingnya udah tinggal ngejalanin syuting aja. Paling improvisasi yang tentu sebenarnya disepakati juga sama Pak Bendol. Bagaimana Oke. nih, Pak Bendol maunya seperti apa, kita punyanya seperti apa, yuk ketemu di tengah. Paling kayak gitu aja sih. Keren. Asoy gak tuh? Aktor banget tuh ya. Kacau. Asik. Oke. Salut gue sama gue. Salut. Oh, baik, bagus. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan Sama-sama, dong. Randika Jamil. Iya, terima Film kasih. pertama menjadi pemeran utama. Alhamdulillah, terima kasih. Gila. Kira-kira nanti caption di Instagramnya apa tuh pas posting? Aktor. Wah. Enggak, maaf ya. Maaf, bercanda. Oke, Enggak. Oke, ini kan maksudnya kalau secara segi karakter udah pasti mirip gitu, walaupun mungkin komedinya berbeda-beda gitu. Tapi kalau dari Bang Dika sendiri, kekuatan dari 3 orang dengan latar yang sama gitu di film Warung Pocong ini apa nih kekuatannya kira-kira? Jadi untungnya gue ketemu sama Sadana Agung, Kebalik. Sadana Agung dan Fajar Nugra. Oh. Ini kan. Kan yang satu Susah. lagi bisa balik lagi ya. Ya kan? Susah. Jadi untungnya kita udah kenal lama, jadinya lebih enak lah kalau misalnya ngomongin masalah komedi, kita bisa ngumpul terus kayaknya enaknya diginiin, lebih mudah lah karena udah tahu arah komedinya mau dikemanain gitu. Terus juga ya beruntung sekali bertemu dengan kayak ada Mbak Syarifah Danis, ketemu sama Arla, ketemu sama Mas Wika, ketemu sama Mas Wani, banyak banget lah. Iya. Mas Kiki Narendra juga, jadinya banyak Mas. Siapa? Kenapa? Enggak, yang terakhir dia ngomong, tapi habis itu dia nggak mau ngeliat kitanya kan. Jadi kan gue harus nanggepin, tapinya kan nggak bisa disebutin jadinya. Ya, jadi gimana ya? Ya kekuatannya untungnya kita udah pernah bareng gitu aja. Emang Jadinya udah akrab lah gitu ya. akrab sih enggak. Oh enggak ternyata. Enggak, maksudnya. Oh ternyata enggak. Selama ini kan ternyata enggak. Enggak, Follow-followan enggak sih? Enggak, maksudnya kan ya kita sama-sama dari stand up comedian, Betul. kita backgroundnya sama, tapi kan nggak selalu ketemu bareng-bareng, ngumpul bareng-bareng enggak. Tapi kita mengerti bagaimana cara berkomedi kita masing-masing Oke. gitu. Kalau secara karakter makmur yang sangat amat tidak makmur ya. Iya, ini pemberian namanya mantap sekali ya. Sebuah ironi gitu. Makmur tapi ayo ikut aku 50 juta jaga warung, ayo. Mau, Iya betul. kan. Nah, Ya. relevansinya gimana maksudnya sama Sama- pemirsa gitu, penonton yang nonton nanti? Ini mungkin Makmur juga cukup lumayan relate sama banyak orang juga. Untuk Oke. saat ini kayaknya akan sangat relate karena Makmur tuh adalah seorang karyawan. Oke. Tadinya adalah seorang karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan yang ternyata perusahaannya memberikan investasi bodong. Oh. Gitu. Oke. Investornya cabut, Mhm. nah dia yang kena batunya. Oke, dilempar tuh. Iya, hampir. Kamu tadi lihat ada nggak? Ada yang dilempar batu kan? Belum sih. Ada tadi yang ngelempar batu, tang gitu, pecah. Itu kantornya Oh, Makmur. gitu. Jadi dia karyawan, terus juga. Jadi kalau misalnya dibandingin sama kalau tadi Kartono kan dia get sandwich generation. Nah kalau gue sebenarnya gue udah bekerja nih, Oke. gue udah pernah ada uang, tapi tiba-tiba kena tipu. Nah, ada tawaran, kenapa nggak gue ambil dong? Betul. Gitu. Oke. Jadi mungkin ada yang relate lah dengan pekerjaan sekarang ini yang
banyak sekali yang kena tipu kan. Betul. Aduh, ini anaknya lagi masuk rumah sakit nih, gitu. Padahal anaknya di sebelah. Bener juga. Ternyata ibu punya anak yang lain. Ternyata kenaprak anaknya. Ya, Iya, gitu. oke. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan buat Bang Nika. Sekarang Mas Sadana Agung, gila, aktor nih, aktor. Keren banget. Kalau wait, udah pangkok kakinya udah beda nih. Mas, terlalu congkak Mas kakinya. Karakter Agus. Ini seperti apa? Kalau tadi sandwich generation, terus karyawan. Udah Mas Bendol udah diem aja berarti aman ya Mas ya. Bener, emang. Ternyata selain komika mereka pelupa ya. Komika dan demensia kamu ya. Oke. Karakter Agus seperti apa? Ini sebenarnya kan syuting udah setahun yang lalu ya. Tapi entah kenapa ini membekas banget sih. Kenapa? Karena bareng Arla ya Mas Danis ya. Iya, dan kalau nggak salah waktu itu apa Mas? Gimana sih? Mau ngomong apa? Dia nggak tahu. Oh iya, maksudnya membekas banget. Membekas. Maksudnya karakter Agus sendiri memang lebih ke apa ya ngerasa lebih junior dari dua kawannya ini sih. Oke. Dan agak beda ya dengan saya ya karena kan dia penakut. Agus ini penakut. Oh, kamu pemberani. Sebenarnya saya nggak terlalu sebenarnya. Agus nggak terlalu juga. Oke. Nggak terlalu. Dan sebenarnya challenge-nya yang paling berasa sih Mbak, karena saya untuk karakter Agus ini saya sampai nurunin berat badan ya. Oh iya. Sampai nurunin berat Kayaknya badan. nggak ada perbedaan. Karena kan karakternya kan butuh uang, Oh, jadi gitu. harus dicari yang harus kelihatan Oh miskin gitu kelihatan, gitu. nggak ada ya? Nggak ada. Boleh supportnya Sama. dong Mas. Iya. Sama aja, sama. Saya Nggak, sama ngapain aja. di? Udah. Body goals miskin nggak tuh? Nggak, Mas. Saya sempat sampai nggak makan loh Mas waktu Dana. itu. Ngapain Mas Dana? Saya udah turun 2 kilo deh. Nggak saya. gitu Iya. gitu Mas Dana. Terlalu. Abis pup terus Enggak. turun 2 kilo. Abis makan apa? Maksudnya kan biar kelihatan aktor gitu loh Mbak. Oh. Maksudnya kan biasanya kan kalau aduh ini challenge-nya gimana ya ini badannya harus dibentuk dulu. Oh iya, biar Saya bahkan selain nurun berat badan saya juga harus cukur kumis. penting. Itu ada perubahan fisik. Cukur Ya, Iya. Perubahan fisik. Sumpah teman-teman protes. Maksudnya setiap orang yang saya temui terus kayak dan aneh sumpah ini hidungnya ini bibir. Untung udah syuting kalian ya keburu mereka nyesel tau gak sih tinggal kalian ya. Untung udah jadi nih film nih. Tapi oke. Kalau misalnya diungkapkan dengan satu kata dari seorang Agus, bagaimana satu kata untuk Kartono dan satu kata juga untuk Makmur? Satu kata ya. Satu kata. Untuk Kartono dulu dari Agus. Kalau Kartonom Kartono nggak Kartonom. oh iya. Kartonom orangnya cenderung keras dan sangat Satu kata. itu saya tulis tanpa spasi. Oh baik, nempel. Jadi biar jadi Boleh. satu kata baru ya. Boleh, Ya. boleh. Ya, maksudnya sih. Nggak pakai spasi, boleh. Iya, maksudnya saya Mas, bener, pocong saya kasihan capek. Ayo. Aduh, pocong ya ampun. Maaf ya Mas. Tapi pocongnya bisa begini nggak? Enggak dong. Kasihan banget dari tadi. Iya makanya. Ayo nggak makan siang dia puasa. Ayo, satu kata buat Kartono. Kartono ambisius. Kartono. Kalau Makmur? Kalau Makmur lupa saya. karakternya sebentar saya ingat sebentar. Ya, saya ingat sebentar. Kartono. Banget. Prosesnya Kenapa dia ingat lu enggak? Hah? Gimana sih? Kebanyakan. Kebanyakan job nih aktor kita ini ya. Ayo, kalau Makmur. Makmur cuek. Cuek. Makmur cuek. Makmur cuek. Kalau Agus? Kalau Agus cute. Kalau nggak percaya nonton filmnya nanti. Tadi kan ada adegan itu tuh yang ada perairan tuh. Perairan Iya. Sunda ya. Itu bagaimana tuh? Itu beneran organik katanya. Iya, itu saya Asli real. juga kalau ada Prilly kan air mata kiri. Oh, kalau kamu? Nah, saya juga ngelatih hal yang lain lah. Oke, nggak usah kita lanjutkan. Kita berikan tepuk tangan aja yang meriah untuk para penjaga warung kita. Nanti di terakhir ada yel-yelnya bareng sama pocongnya ya. Tolong disiapkan ya. Oke. Ada. Kita Yang waktu itu
Enggak usah, udah mending. Setahun lalu. Mikrofonnya mending kasih ke Syarifah Danis sama Arla. Iya, ya ampun. Syarifah Danis, kita kasih tepuk tangan. Oke. Nah, Kak, kamu kan kalau film horor intens gitu. Terus sekarang ini filmnya Warung Pocong komedi horor. Ketemu nih sama 3 makhluk-makhluk ajaib ini. Ceritain proses syuting gimana, seberapa sulit? Pas proses syuting somehow kok aku rasanya mereka tertib banget ya. Oh gitu. Oh Pas gitu. di bagian sama aku tuh mereka kayak fokus banget, aktor banget gitu. Oh keren. Oh. Oh wow wow wow. Makanya pas di sini, oh mereka tuh ternyata pas syuting kalau nggak ada aku ya tuh mereka kayak fun banget ya. Pas bagian sama aku kok serius banget sih. Coba kenapa? Coba. Kenapa? Takut retake ya karena emang udah biasanya hari-hari gitu. Tapi mungkin boleh di-share lagi tentang Warung Pocong dari karaktermu sendiri juga bagaimana? Karakter aku itu di sini sebagai Nyimasari. Aku adalah seorang istri dari Pasmedi. Kami berdua memiliki warung di desa. Kami adalah salah satu ya bisa dibilang tokoh di desa lah ya. Okay. Kalau Nyimasari ini sebagai seorang wanita entrepreneur karena punya warung. Oh iya benar. Karena punya warung dan dia punya ambisi, dia ingin selalu terlihat awet muda. Oke. Dan dia akan melakukan apapun untuk terlihat awet muda. Nice. Oke. Entrepreneur kalau di kampung bilangnya apa? Dagang aja. Oh biasa, oh ternyata biasa. Oke, terima kasih. Kita ke Kakak Arla. Iya, udah dari tadi nahan ketawa juga kayaknya ya. Iya, mungkin Arla boleh diceritain dulu karakter kamu terus gimana challenge-nya syuting bareng mereka ini. Iya, makhluk-makhluk ini lebih challenge. Yang 3 ini daripada yang 1 sana kan? Iya, ya kan tuh. Tuh iyanya dari hati loh. Kalian lebih menyeramkan daripada pocong. Iya. Boleh ketawa dulu buat Arla 1, 2, 3. Iya. Oke. Halo semuanya, aku Arla. Aku berperan sebagai Arundari. Arundari itu anak dari Nyimas dan Pak Smedi. Dia tuh karakternya bisa dibilang sedikit misterius. Oke. Dan lumayan pendiam anaknya, jadi juga susah ditebak nih sebenarnya niat dia itu sebenarnya apa. Bentar, karena dia lagi pause. Mas, nih kayak filmnya beda ya Mas? Iya bener? Iya kan? Iya kan seru ya? Iya kan ini lain gitu, kayak ada 2 film yang berbeda gitu ya. Terus digabungin gitu ya. Itu kan requestannya Pak Bendol. Tapi Oh, iya benar. kamu Benar. jaga horornya. Benar. Oke. Oh gitu, 2 dunia memang gitu. Cuman tantangannya adalah Nah, gimana? kan karena kita porsi horor dan mereka porsi komedi, tetap ketemu dalam satu scene. Jadi harus nahan ketawa. Kebetulan ada satu scene yang mungkin aku nggak spill scene-nya apa. Cuman harus berhadapan dengan mereka bertiga dan setiap kali ngeliat mukanya Ngelihat doang ya. Mas Dana, lihat Arla 1, 2, 3, tengok belakang. Set. Saya bilang saya cute. Bagus. Gak bohong. Iya, ini ngeliat belakang kepalanya. Ngelihat belakang kepala loh. Ngelihat belakang kepala ketawa loh. Gila loh. Oke loh. Bener ya, hanya dengan melihat wajahnya aja udah langsung pengen ketawa gitu ya. Oh ya ampun. Syutingnya berapa hari? 18 hari. 18 hari melihat wajah-wajah ini gitu ya. Ada trauma mungkin? Enggak ya? Kebetulan habis syuting langsung ke psikolog. Tuh, kan? Kata gue juga apa. Tapi oke, sekarang aku pengen dari Arla dan juga Kak Danis gitu ya, sebagai pemain horor yang intens gitu biasanya dengan sekarang ada film Warung Pocong yang adalah komedi horor. Apa yang kira-kira kalian mau sampaikan ke para penonton? Karena kan tadi bilang ringan banget, tapi porsi kalian tuh tetap intens horornya. Silakan. Dari Arla dulu mungkin boleh. Semoga para penonton kita juga bisa ngerasain ini film kayak roller coaster. Oke. Jadi kita masuk ke dalam bioskop emang fun banget. Pulang juga tetap dengan rasa ringan tapi kayak wow, horornya tetap serem, komedinya tetap lucu. Jadi emang ada rasa campur aduk yang keluar dari bioskop pasti kita akan membawa rasa happy dan fun. Nice. Oke. Kak Danis? Kalau buat aku rasa film ini tuh komplit. Oh. Karena ada dramanya, ada komedinya, terus sangat relate dengan situasi di Indonesia sekarang. Bisa dilihat dari cerita background ketiga
peran utama kita di sini gitu. Jadi harapannya orang nonton tuh relate dengan yang terjadi dengan penonton gitu. Oke, baik. Sekarang kalau begitu jawab dengan cepat. Bertiga para penjaga warung, kalau di kehidupan nyata ditawarin 50 juta untuk jaga warung di Lali Jiwo, mau atau tidak? Kayaknya saya ngambil film lagi deh kayaknya. Oh bagus, boleh. Kehidupan nyata. Kehidupan nyata kamu sebagai itu. Kehidupan nyata ya? Iya. Oh masih worth it sih kayaknya. Masih worth it, oke. Oke, Randika Jamil. Masa kayak gitu ya? Iya. Kalau gue sih udah jelas pasti ngambil. Bagus. Iya. Fajar Nugra. Aku pasti akan mempertimbangkan dulu sih. Baik. Pertimbangannya adalah ambil. Kita berikan tepuk tangan meriah untuk para cast dan filmmaker dari film komedi horor Warung Pocong. Oke, kalau begitu terima kasih untuk sharingnya. Rasanya makin gak sabar untuk nonton. Nggak ada ini. Udah duduk lagi. Nggak ngekru. Oh enggak, bukan. Oke, floor director dia. Mikrofon. Iya benar. Iya. Silakan boleh Mas. Namanya siapa, dari media mana? Pertanyaannya untuk siapa? Monggo. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Topan dari Media Historika. Ingin bertanya kepada Pak Eko. Pak Eko, kenapa pemilihan lagu Ada Nggak Ada ini untuk official soundtrack film Warung Pocong? Yang kedua, untuk case kita nih, yang tiga nih. Kenapa Anda ingin join di Warung Pocong, alasannya kenapa? Dan pertama kali membaca skripnya itu kenapa reaksinya? Itu saja sih, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Mau langsung dijawab? Silakan, Pak Eko. Baik, terima kasih Mas pertanyaannya. Alasan kenapa saya mengambil soundtrack Ada Nggak Ada. Pertama, mereka nasibnya juga ada nggak ada. Itu pertama. Jadi kadang-kadang makan, kadang-kadang nggak makan. Gitu. Jadi ada nggak ada. Gitu. Terus kemudian juga kalau kita lihat lagi kan, sekarang miskin besok kaya. Mereka juga gitu. Sekarang miskin besok kaya. Nah kira-kira gitu, makanya kita benar-benar berpikir banget soundtrack apa yang tepat buat mereka bertiga nih dan buat film Warung Pocong ini. Terus tiba-tiba kita ketemu, terus kemudian kita ngobrol sama salah satu publisher. Dia bilang, oh ini pas banget nih. Dan lagu ini kan juga sangat yang easy listening, kemudian udah cukup dari zamannya PMR, udah cukup banyak orang denger, sehingga kita yakin bahwa lagu ini akan jadi kekuatan promosi dari film ini. Kira-kira itu sih Mas. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Silakan. Pertama kali lihat skrip gimana? Kalau saya bahkan saya tertarik tuh dari ditanya Mas Dana tanggal segini kosong gitu. Saya udah langsung kayak aman saya bilang. Itu cocok sama lagu yang tadi ternyata ya. Terus ditanya lagi, nggak tanggal sekian kosong. Tanggal sekian kosong. Oh sebenarnya saya cek dulu deh. Padahal yes gitu ya. Kosong sih gitu. Tanggal 11 sampai 30 aman terus. Emang tapi sejujurnya juga ketika ngelihat sinopsisnya di awal, karena ketika dikasih lihat di propose di awal kan sinopsis panjangnya, saya langsung baca. Entah kenapa tuh kayak ketika baca tuh terus kayak lu kok udah habis gitu. Oh saking menikmatinya Baca emang segini. Sinopsis panjang ternyata satu paragraf doang. Enggak. Maksudnya saking excitednya sama premis yang digali gitu. Jadi terus kayak oh menarik sih ini gitu. Jadi langsung tertarik untuk deal secepat mungkin. Ini maksudnya deal secepat mungkin tuh jangan sampai cerita sebagus ini jatuh ke tangan orang lain. Oh bagus. Aku pengen main gitu. Oke, nice. Iya. Bang Dika? Kayak beban banget kayaknya tadi jawabnya. Ya kalau gue sih lebih, kalau tadi Dana kan mikir-mikir dulu. Kalau gue sedikit berbeda karena pas ditelepon gue langsung bilang oke gitu, belum dia. Jadi belum apa-apa gitu. Belum tahu tuh pemeran utama nih gitu. Saya waktu itu juga gitu. Ada yang nawarin asuransi, saya okein. Oh, Gitu. Saya pokoknya kalau ada nomor nggak dikenal, ditelepon saya okein pokoknya. Oke aja ya. Ya. Saking beneran kayak karakter makmur ya jadinya ya. Perlu aja pokoknya, saking perlunya oke gitu. Oke. Saya siap kosong gitu. Ya, saking pinginnya. Saking kepengennya ya. Saking kepengennya memang. Oke. Cuma juga kalau pas ngebaca dari sinopsisnya ya balik lagi sama kayak Dana gitu. Pas baca lumayan relate ya gitu. Ini masalahnya kayaknya banyak orang yang ngalamin gitu. Ini dengan premis kayak gini. Kalau misalnya gue bisa ada di situ menarik gitu. Dan alhamdulillah ternyata
dipercaya oleh Emmy dan juga Tiger Picture sama Pak Bendol juga untuk bisa memerankan Makmur. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Bukan, kamu kan Fajar Nugra. Iya. Jawab, Pak. Iya jawab. Jangan Mas, jangan udah. Kalau kamu gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah tadi. Mas udah. ngapa terus? Udah. disapanya. Terima kasih Udah. banyak Mas Topan atas pertanyaannya. Heeh. April kita memulai perjalanan warung pocong ini. Oke. April, di mana pada saat itu posisi saya akan menikah bersama istri saya. Oh. Yang sekarang sudah Tepuk menjadi istri tangan saya. dong. Udah lagi isi. Alhamdulillah. Sehat selalu. Pada saat itu pengen memutuskan bahwa enggak, gue harus cuti karena gue harus mempersiapkan pernikahan. Tapi Itu dengan bulat, matang. Terus mama minta, Mama ada jatah undangan nggak? Gitu. langsung. Ayo dah, yuk, kerja. Yuk, siapa nih? Yuk, Emmy nelpon dong, gitu ya. Enggak. Aku tuh ditawarin, dikasih sinopsisnya. Aku ngerasa bahwa ini adalah cerita yang sangat potensial. Oke. Ditambah lagi, jajaran permainnya yang dijanjikan oleh tim casting itu luar biasa, dan ternyata terbukti oleh tim casting menepati janjinya. Jajaran Betul pemain yang sekali. sangat luar biasa. Kita kasih di tepuk film tangan ini. dong. Avenger SMP kalah sama SMP. Wih, iya benar. Aja sampai merinding tuh ngomongnya. Gila, kenapa Berhenti lo karena mules? bohong kan? Berhenti karena bohong kan? Lebih ke mules kayaknya dia ya. Dan ditambah yang kedua adalah selain pemain cerita, Mm-mm. aku ngobrol dulu sama Pak Bendol sebelum akhirnya tanda tangan kontrak. Oke, Keren banget, asik. sumpah. Udah kenal sebelumnya? Sebelumnya belum pernah. Oh, kita mau trik sulap nih soalnya. Pak Bendol ternyata punya treatment yang spesial Oh. untuk men-treatment komedi. Itu yang akhirnya aku tertarik. Yuk gas Pak Bendol, kita jalan. Gitu. Boleh di-spill nggak sih? Nggak bisa. Oh, wow. Tapi aku akan kasih tahu kata kuncinya. Apa tuh? Thailand. Sampai merinding tuh gue. Merinding lagi. Lu kebanyakan merinding dah, Jar. Kayaknya masuk angin dah lu. Dia balik ke mau pocong soalnya. Iya. Itu sih paling kalau Oh, aku. gitu. Dari cerita, dari pemain, dari treatment sutradaranya aku. Mau ditambahin Gas. mungkin? Boleh, silakan. Oh, dua-duanya. Mau yang mana? Bikin merinding juga. Kenapa sih Ya, treatment komedi di sini sih gue coba berusaha membuat situasi yang mereka tuh tetap solid juga memainin karakternya gitu. Jadi jangan berusaha tertawa untuk mancing penonton tertawa, tapi biar dia yang memainkan role-nya tetap solid dengan karena kan kita juga waktu itu sempat dibantu sama konsultan komedi juga Mas David Rubianto juga, ya udah dapat dari situ baru gue coba pakamin lebih ke gue coba main dual makna jokes, ensemble jokes juga gitu sih, sama cuttingan editingnya juga gue coba apply yang biasa gue dibikin iklan komedi, gue coba apply ke sini sebenarnya gitu sih. Oke, keren. Jadi makin penasaran nih, tanggal berapa tayangnya? 9 April. Mantap. Oke, terjawab ya Mas ya? Masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya? Enggak Mas, enggak, kamu yang jawab, enggak usah angkat tangan. Silakan teman-teman, ada pertanyaan yang lain? Ada yang mau foto bareng? Ada yang mau buka? Buka puasa nggak, belum ya? Sudah cukup mungkin? Oke. Tidak ada lagi teman-teman? Oke, baiklah. Mungkin closing statement aja gitu ya. Tadi kan beberapa sebenarnya udah, tapi mungkin boleh sekali lagi sekalian menjadi ajakan juga untuk menyaksikan film ini. Apa yang menjadi harapannya keluar dari bioskop, kira-kira rasanya tuh akan seperti apa? Mungkin boleh dari Mas Bendol dulu. Ya, yang pasti film ini sangat ringan ya, menghibur, dan dengan 3 orang ini juga pasti ya udah dia kelihatan dari awal juga udah muncul gitu ya. Terus juga ada pemain kayak Danis, Arla sama Mas Rifnu dan lain juga solid juga. Yang pasti sih ini hiburan ringan yang tanpa harus berpikir keras, yang keluar dari bioskop tuh ya fresh gitu aja sih. Oke, terima kasih. Ke belakang dulu mungkin boleh, biar mereka mikir nih, harus seger ya pokoknya ya. Silakan Michael. Saya nggak ketawa tadi. Iya benar. Ya, kalau film Warung Pocong tadi Fajar udah bilang ini Avenger. Asik. Artinya bahwa ada Mas Wika, ada Mas Kiki Narendra, ada Mbak Sarefa Denis, ada Arla, ada Mas Wani Darmawan yang memang solid, horornya kuat banget. Ya. Ditambah dengan 3 bujangan ini, Iya benar. yang memang luar biasa membuat saya ketawa terus tadi. Yes. Gitu ya. Kira-kira itu. Jadi pokoknya film ini sangat ringan, lucu, menghibur, nggak mikir. Itu aja sih. Oke. Dan kita berharap film ini bisa mendekati dengan film-film komedi yang udah sukses itu aja sih. Amin. Terima kasih.